Wow, kenapa aku harus interview doi sampai jauh-jauh ke Helmond ini? Sampai aku harus ke perbatasan antara Jerman dan Belgia. Dan satu lagi teman-teman, ongkosnya juga nggak main-main ya. Aku kasih tahu ke kalian, ongkos dari tempat aku ke Helmond itu adalah aku. Judulnya Daun yang Berkisah ya. Namanya di sini Agatha Dewi. Oh, berarti kalau setiap Kak Suki ini nulis namanya beda-beda ya? Iya, Kenapa right. begitu? Iskelakon samenila wase. Oh, aku kupas sedikit di sini. Jadi dia punya suami yang aneh. Jadi Susah nggak sih menjadi penulis gitu? Apalagi merangkai kata-kata ya? Aduh ya. kamu mau tahu? Heeh. Guess, you guess. Tolong. Nanti ya, nanti. Horas allemaal. So welcome back to my channel. Terima kasih kembali sudah datang ke vlognya Ibet Siagian. Dan kali ini aku sedang berada di kereta api karena aku dan suamiku sedang dalam perjalanan menuju ke Helmond. Jadi Helmond itu adalah salah satu tempat di Belanda, kota di Belanda, di antara perbatasan antara Jerman dan Belgia, teman-teman. Kenapa kita harus ke sini? Karena di Helmond ini ada seorang kakak, aduh lipstikku, ada ini masker ya, soalnya di sini kan masih harus pakai masker ya. Ada seorang kakak yang akan aku interview. Wow, kenapa aku harus interview doi sampai jauh-jauh ke Helmond ini? Sampai aku harus ke perbatasan antara Jerman dan Belgia. Dan satu lagi teman-teman, ongkosnya juga nggak main-main ya. Aku kasih tahu ke kalian, ongkos dari tempat aku ke Helmond itu adalah nih, kalau kalian bisa lihat ya, 46,40 euro. Jadi ini kalau di Indonesia kan itu sudah sekitar 800.000. Dan aku berangkatnya nggak sendirian karena aku dengan suamiku. Jadi untuk kita berdua itu kita sudah menghabiskan ongkos itu sekitar 1.600.000 hanya untuk ke Helmond ini. So kira-kira apa ya yang membuat aku sampai harus jauh-jauh datang ke sini? Oke. Oh, konduktor, oke. Teman-teman, kan ini kan lagi kosong ya, kita lagi berhenti nih di Eindhoven. Jadi aku buka maskerku sebentar, terus tadi ada petugas yang lewat dari luar, terus suamiku bilang tuh kayaknya petugas ngeliat tadi kamu buka masker. Jadi teman-teman, oh ya, satu lagi nih, sebenarnya kan aku sama suamiku ini sebelumnya punya rencana untuk nginep 1 malam di hotel ya. Karena apa? Karena kita udah mulai agak bener-bener sumpek dengan keadaan lockdown di Belanda ini ya. Jadi tadinya kita belum tahu mau ke hotel mana kita nginap. Terus karena aku punya interview di Helmond ini, jadi suamiku bilang, ya udah kalau gitu gimana kalau enggak kita sekalian aja nih nginep 1 malam di Helmond gitu kan. Tadinya kita udah mau booking hotel 1 malam di Helmond ini, jadi biar nggak sia-sia ya, karena ongkos juga udah mahal. Ya udah deh sekalian kita manfaatin untuk nginap 1 malam di sini buat buang suntuk gitu. Tapi ternyata semalam salon yang tempat aku bikin appointment, janji ya, karena kan aku mau ngewarnain rambutku besok ya, hari Sabtu. Mereka telepon aku dan bilang, oh petugasnya datang, bentar ya. Halo. Jadi teman-teman, karena salon tempat aku appointment semalam nelfon aku dan bilang kalau mereka ingin memajukan
janji temunya ya. Tadinya kita punya appointment itu, punya janji itu jam 11. Jadi mereka minta aku datangnya lebih cepat, 1 jam lebih cepat. Jadi jadi aku dan suamiku tidak bisa untuk nginep di hotel kali ini, karena kita nggak mungkin dong dari jam 7 udah harus keluar hotel check out untuk ngejar salon aku ini, karena waktunya itu dari Helmond ke Hofdorf tempat aku itu sekitar 2 jaman lebih naik kereta. Jadi ya itu dia teman-teman. So sampai ketemu di rumahnya si kakak yang mau aku interview nanti. Kira-kira siapakah beliau ini, sampai kita jauh-jauh datang ke sini dengan ongkos yang sangat mahal. Oke teman-teman, dan aku sangat excited sekali ya ingin menginterview, sharing tentang cerita beliau ini ke kalian semua. Oke teman-teman, sampai ketemu ya di rumah si kakak. Bye bye. Horas Almal. So teman-teman, tadi aku sudah opening juga ya di tren ya. Aku kasih tahu ke kalian aku mau pergi kemana dengan suamiku, pengen ketemu dengan siapa, sampai kita bela-belain jauh-jauh dari Hofdorf ke Helmond. Itu perbatasan apa kak? Jerman Belgia ya? Iya. Wah, perbatasan Jerman Belgia. Ya karena beliau ini, si Mevrouw ini. Good job. So kakak, Iya. sapa-sapa dong semua teman-teman kita yang sedang menonton. Okay. The first time I would say to thank you buat Ibet yang udah jauh-jauh, tahu nggak sih perjalanannya ke sini itu nggak gampang, dan tadi dia berapa kali kesasar ya. Tapi anyway, terima kasih, aku sudah diberikan bunga yang cantik tadi, dan aku appreciate banget kamu datang ke sini. Ya. And then, apalagi? Oh ya, sama teman-teman Ibet atau teman-teman aku di YouTube, karena kita sama-sama YouTuber, Iya. And then, salam kenal buat teman-teman Ibet dan aku juga, aku Suki. Aku tinggal di Belanda dan tinggal di Thailand, dan here I am now. Yes. So, tapi ini sebatas perkenalan itu ya teman-teman. Cuman ada apa sih di balik Kak Suki ini? Kak Suki ini pengen dipanggil apa saja? Mbo atau Kak Suki? Soalnya aku baca di Google itu dipanggilnya Mbo. Iya, jadi kenapa Mbo? Karena aku menulis novel Ibet ya. Ada 3 buku yang aku tulis, dan kebetulan yang judulnya Simbo ya, teman-teman boleh cari di mana, di Gramedia atau di toko buku Togomas ya. Kalau nggak ketemu, pesan sama Suki. jadi karena Simbo ini sempat bestseller waktu itu. Bestseller loh teman-teman. Iya. Jadi cus ya, mungkin lihat-lihat dulu di Google Iya. cerita tentang Simbo. Iya. Iya, jadi Simbo itu ditulis oleh Dewi Hesper. Kenapa Suki? Karena Suki itu lebih nama yang lebih simple dan lebih membuat aku yang gitu loh. Oke. Kalau Dewi Hesper itu memang Itu nama. menulisnya. Oke. Itu mereka, jadi orang-orang yang udah mengenal aku atau membeli buku aku, mereka panggil aku Simbo seperti itu. Jadi anyway, kamu boleh panggil aku Suki atau Simbo atau apa aja lah. Aku panggilnya Kak Suki aja lah ya, karena kan aku taunya Kak Suki. Nah jadi ada satu hal yang teman-teman udah tahu, bahwa Kak Suki ini adalah seorang penulis ya. Nanti aku akan kasih lihat di sini ya, Simbo. Sebelumnya adalah Daun yang Berkisah. Aku Aku nggak bawa, aku punya bukunya. Tapi ada di Etik, aku nggak bawa ke sini karena aku kan lagi packing untuk pindahan. Jadi karena ada satu buku yang di depan aku ambil aja. Ini adalah buku pertama aku. Oke. Judulnya Daun yang Berkisah ya. Namanya di sini Agatha Dewi. Oh, berarti kalau setiap Kak Suki ini nulis namanya beda-beda ya? Iya, Kenapa begitu? Begitu. Karena gini Ibet, nama Agatha Dewi ini adalah nama aku waktu aku main sinetron. Yes. Seperti itu ya. Jadi Kak Suki ini juga adalah dulunya sempat berakting ria di televisi. Jadi nanti kita tanya-tanya dulu ya. Tapi kita sekarang fokus dulu ke bukunya Iya. ini. Jadi Kak Dewi ini
apa namanya sudah mengeluarkan 3 buku. Apakah sekarang masih aktif di dunia tulis menulis? Masih. Jadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Kenapa sih Simbo nggak nulis lagi? Sebenarnya aku nulis Ibet. Cuman mungkin ada buku keempat yang aku mau keluarkan ya. Itu sedih banget dan aduh pokoknya emosinya pasti dapet deh ya. Jadi ceritanya anak-anak yang terlibat. Mereka ini broken home, ya, dan mereka ini terlibat narkoba. Nah, aku pengen banget di sini membuat satu ada edukasi juga di situ. Jadi kan dia berupa cerita ya. Sebenarnya aku punya, tapi belum bisa aku keluarkan karena aku punya konsentrasi berbeda di pekerjaanku yang lain. Nanti akan kita bahas apa pekerjaan dari Kak Suki yang lain ini. Jadi ini Agatha Dewi adalah nama sewaktu dulu Kak Suki ini pernah berakting ria di televisi gitu. Tetapi cerita sedikit dong, cerita sedikit. Apa sih kira-kira dulu aktingnya gimana sih? Aktingnya tuh ya selalu. Apa judulnya? Aku lupa. Karena gini Ibet, terus terang ya. Gimana sih ini judulnya? Ceritanya begini ya. Aku ini kan orang yang maksudnya, kamu percaya nggak sih sampai hari ini meskipun aku tinggal di Belanda dan di Thailand, aku tuh yang nggak pernah punya TV. Lihat, ada nggak TV? Ya? Nggak ada. Karena aku nggak suka dengan televisi. Sorry ya. Jadi oke nih. Aneh kan? Kak Suki nggak suka dengan televisi, tapi bagaimana dengan suami? Sama. Dua-duanya kami nggak suka televisi. Wow. Kan ya. Jadi gini, dulu itu waktu jadi pemain sinetron ya. Aku tuh kan dulu kan rambutnya kribo, Ibet rambutku itu kribo karena aku itu dulu vokalis ya. Berarti suaranya bagus dong, penyanyi juga berarti. Oh my god. Cek ya di YouTube-nya Suki and Diego ya. Ya, nanti kita buat di sini ya, dicek-cek. Jadi aku dulu juga vokalis anak band lah ya. Nah, udah gitu. Kakak vokalisnya? Iya, bukan yang main ini ya, nggak mungkin kan yang main kentrung gitu kan. Yang vokalisnya lah ya. Jadi udah gitu terus aku juga main sinetron dan aku itu nggak pernah yang melihat diriku, bahkan aku tuh lupa. Tetapi yang aku sering main dulu, aku suka di kontrak sama TVRI ya. I love TVRI deh, pokoknya karena kalau ngasih ini selalu oke, kita habis selesai main kita selalu dibayar. Jadi gini ya guys, teman-teman, jadi kalau berarti kita sudah tahu lah ya Kak Dewi ini umurnya berapa karena dulu main sinetronnya di TVRI. Tapi kalau dari wajah nggak kelihatan pemain TVRI loh, kayak masih muda loh Kak Dewi ini, Kak Suki ini. Jadi selalu muda kan, selalu ingin forever young, I want to be forever young. Tuh, itu salah satu suaranya vokalis, apa dulu nama bandnya? Aduh, di Jakarta udah lama ya, lama pemirsa. Jadi seperti tadi aku bilang, aku tuh nggak pernah melihat diriku di waktu main sinetron ya kan. Sampai suatu hari Ibet, beberapa kali nih ya, gue pas ngobrol nih sama temen gini, ngobrol gini, ada TV kan main. Tapi aku juga pernah main di RCTI, kayak di Trans TV kayak gitu ya. Tapi seringnya di TVRI seperti itu. Jadi pas kita ngobrol nih, tiba-tiba temanku itu ngelihat gini, Bo, Kribo, katanya, itu lu kan, katanya. Iya gue, gitu kan. Astaga, gimana ya? Jadi aku waktu itu meskipun sering tampil di televisi, aku yang juga nggak begitu fokus ke sana gitu loh. Jadi hanya ada tawaran ini, main, udah kelar dapat duit gitu aja. Jadi yang nggak gua mentengin, itu gua ya gini, enggak. Jadi kata-kata yang tepat adalah artis yang tidak terkenal ya. Seperti itu. Bukan keburu diculik ke Belanda ya. Iya ya. Jadi tahun berapa itu waktu itu? Aduh, jangan tanya tahun deh. Tahun jeblok ya? 9 tahun yang lalu. Ya.
Oke, so teman-teman, jadi mungkin ada teman-teman juga yang pernah menontonnya Atau mungkin tidak ada Kak yang Suki ini. menontonnya. Tapi yang pasti Kak, mungkin kalau kalian cari berita Kak Suki ini tentang dunia-dunia perfilman atau sinetron atau syuting, mungkin kita nggak bakal ketemu. Tapi kalau kalian cari tentang namanya Kak Suki ini di Google ya, ada blog yang ngebahas tentang Kak Suki ini Dewi ya. Halsper ya. Ya, Dewi Halsper, Dewi Halsper, dan di situ ada blog-blognya tentang pengalaman-pengalaman Kak Suki ini, tentang cerita-cerita yang doi tulis. Terus Kak, satu lagi apa namanya? Daun yang berkisah. Boleh nggak minum dulu? Oh iya, minum dong. Ayo kita toast dengan tea. Karena perjalanan Ibet ini lama loh kesini, 2 jam ya Bet. Oh my God. Lebih 2 jam ya. Begitu. Oke Kak. Terusin. Nah, terus apa namanya? Akhirnya berhenti dari oke lah, kalau untuk masalah acting itu hanya sekelebat lewat ya, karena keburu diculik ke Belanda. Iya. Jadi udah berapa lama nih Kak Dewi sendiri di Belanda? Kalau itu ya 7 tahun di Belanda ya. Dengan Wow. perjuangan yang luar biasa. Ya, Karena tahu sendiri the rule here ya. Jadi untuk kita bisa tinggal di Belanda itu perjuangannya luar biasa. Jadi mungkin ada teman Ibet yang berkomentar, Kak gimana caranya untuk bisa kerja di Belanda atau dapat cowok Belanda. Itu nggak semudah itu ya. Kalian mesti melakukan satu proses-proses yang namanya ujian, bla 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 lainnya. Oke, Ibet ya, like that ya. Terus apa namanya, waktu ketemu sama si Menir itu dari mana? Dari mana ya? Dia Karena 9 tahun lalu sudah ada dating site. Enggak, dia ceritanya nyasar ke Bali. Oh, liburan di Bali. Iya, dan ketemu di sana, di pom bensin. Oh, di pom bensin. Jadi aku ini kan aku itu tinggal di Bali, Ibet. Nah, jadi aku tapi kalau Kak Suki ini sebenarnya suku apa sebenarnya? suku Java. Oh, Javanese woman. Jadi bapak aku juga seorang seniman yang guide ya. Beliau pencipta lagu. Oke. Mungkin ada teman-teman di sini yang tahu lagu Wis kelakon semenila wase Isan yari kaketiani. Itu lagunya bapaknya aku. Dan terkenal banget lagu itu sampai itu bahasa Jawa ya? Iya, lagu Osing itu dinyanyikan sama Nini Carlina dan penyanyi-penyanyi top lainnya pada waktu itu. Itu bapakku, karena yang menciptakan beliau dan banyak lagi yang beliau ciptakan. Jadi pantesan juga Kak Suki ini punya banyak talent ya, kayak di dunia seni gitu ya, karena emang juga keturunan dari bapak itu yang pencipta lagu, vokalis juga ya Kak. Dan beliau juga penulis juga. Ya, penulis budaya. Beliau seorang budayawan, guide di Banyuwangi seperti itu. Tapi Kak, nih kalau misalnya nih kalau mau menulis nih, itu kebanyakan pengalaman pribadi ya? Nih, jadi seperti ini, Daun yang Berkisah, dia adalah waktu itu aku syuting, aku syuting. Kemudian ada seorang ibu yang mungkin dia pernah lihat aku di televisi atau dia punya temen, kemudian saling ngobrol atau apa, yang mungkin waktu itu dia pengen banget kisahnya ditulis, Ibet. Ya, padahal this is the first experience untuk menulis dan aku I was encourage myself ya. Aku benar-benar memberanikan diri untuk menulis pada saat aku menulis ini. Ya. Jadi Daun yang Berkisah ini adalah pengalaman pribadi tentang beliau. Aku kupas sedikit di sini. Jadi dia punya suami yang aneh. Jadi pertemuannya itu ini dibuat poin-poin aja ya. Jadi pertemuan mereka untuk kemudian menikah itu nggak ini perkenalannya nggak lama gitu loh. Nah udah gitu singkat cerita mereka menikah, everything is fine. Tapi kemudian dalam perjalanan pernikahan mereka ini, kemudian dia menemukan bahwa suaminya itu suka bermain dengan perempuan lain, ya. Dan salah satu wanita yang dia anggap seperti adiknya, karena waktu itu mahasiswi ini magang ya di rumah mereka ini ya. Nah terus
bermainlah, bercintalah dengan suaminya ini ya, wow. si Ervan ini ya. Nah di sini dikisahkan Arini ya, Arini. Tapi itu nama samaran. Nah kemudian si Arini ini mendapati suaminya bersama dengan cewek itu yang dianggap adiknya ya. Suatu hari bla 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 terjadi sampai akhirnya prahara, tragedi. Seru Cin ya di sini. Karena ceritanya aku buat gradation. Jadi kalau zaman sekarang katanya pelakor lah gitu ya, iya, istilahnya ya. pelakor ya. Jadi kalau di sini aku buat ceritanya itu menurut orang-orang yang membaca ini, ketika novel ini dibaca penuh dengan emosi. Bahkan ada beberapa mereka kasih laporan ya sama aku, membaca ini mereka banting. Ada teman aku yang baca ini di Belanda, aku nggak disapa, aku disatu. Kakak, Aku kenapa disatu. gitu? Katanya lu nulis tega-tega banget sih nulis kayak gitu, katanya terlalu lu, katanya lu itu kan cerita yang sebenarnya ya Beb. Bagaimana seorang penulis kan hanya menulis dengan jiwanya juga ya kan. Iya benar ya. Jadi sampai segitunya pengaruh menulis itu. Nah udah gitu apa sih yang membuat orang gregetan di sini? Karena ternyata Arini ini kan cewek yang kemudian dianggap adiknya itu kan merebut suaminya, ya kan si pelakor ini. Kemudian dia datangin Arini dan dia silet wajah Arini. Itu yang terjadi. Dan kemudian suaminya ini berpetualang dengan perempuan lain sampai punya anak begitu. Dan Arini ini adalah sebuah buku untuk pengampunan sebenarnya, forgiveness. Sangat bagus loh teman-teman. Iya, ya. seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang punya, Ada yang mau pesan? mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman juga ya tentang dunia-dunia yang seperti ini, pelakor-pelakor. Jadi mungkin makin greget setelah baca ini. Jadi kemudian ibu itu membayar waktuku. Dia bilang Agatha, waktu itu dia bilang aku, Agatha terserah buku ini mau diapain katanya. Agatha kan terserah mau diapain, katanya mau dijual lagi atau apa terserah. Intinya beliau membayar aku, menghargai waktuku waktu itu ya. Nah buku kedua Ibet adalah puisi-puisi ya, dan cerita-cerita fragmen yang kayak little story there. Jadi itu juga bagus. Itu buku kedua ya. Mungkin teman-teman bisa Google ya, cari ya Dewi Hasna. Nanti kita akan lampirkan di sini ya. Nanti akan aku pas di editing akan aku buat ya. Oke. Terus udah gitu, nah kemudian buku yang ketiga itu Simbo. Simbo ini adalah kenapa dia bisa bestseller, karena ceritanya tuh simpel banget, sederhana, tentang seorang ibu yang membiayai anaknya dan dia juga seorang mertua. Di sini ada banyak sekali masalah-masalah sederhana yang aku ciptakan menjadi masalah yang tidak sederhana. Tapi mungkin juga yang sering kita temui juga mungkin. Iya, karena membumi dunia kita. Enggak, ya. di Indonesia ya, terutama. Makanya bestseller ya, karena mungkin merasa orang-orang bahwa itu seperti kita juga gitu. Tapi yang menarik itu kenapa si ibu ini bisa langsung datangnya ke Kak Suki terus itu aku nggak ngerti, karena mungkin aku punya temen yang sama-sama pemain ya, pemain sinetron. Mungkin dia cerita atau apa. Waktu itu dia datang sih sama si kakak itu. Kalau nggak salah waktu itu adiknya, aduh aku lupa namanya. Adiknya Julius Tanggang, adiknya. Waktu ini itu. Enggak, yang memperkenalkan. Iya. Julius Tanggang ya, aku tahu. Adiknya. Aku lupa namanya. Nah itu terus kami ada sedikit omongan, udah ngobrol masalah dia, kemudian aku tulis. Begitu aku tulis, aku dipeluk, dipeluk, because karena kamu merasakan aku. Iya. Jadi ini adalah buku novel untuk forgiveness seperti itu. Karena nggak mudah ya, mengampuni itu sangat nggak mudah. Iben harus tanya sama aku, berapa lama Kak Suki membuat ini? Iya, itu aku yang mau tanya, makanya aku nunggu kakak berhenti baru mau nanya. Ya ini seorang yang ini. Jadi iya, yang baik loh maksudnya. Berapa lama untuk menulis satu novel lah ya? Oke, at least katakan novel ini, dan berapa lama waktunya, dan susah nggak sih menjadi penulis gitu? Susah banget. Apalagi merangkai kata-kata ya. Susah banget. Aduh ya. Kamu mau tahu? You guess. How long I do? I don't even can guess that. Yeah, maybe one month, or 2 months, or 3 months, something like that. Give me a clue. Oke. Sepertinya untuk menulis itu
kalau kakak tanya ke aku, karena aku emang nggak ada bakat menulis, buatku itu sangat susah ya. Mungkin 6 bulan gitu ya. 2 tahun 2 tahun. Wow. untuk menulis. Tapi ada penulis memang yang memang benar-benar mereka fokus ke nulis, konsentrasinya memang nulis, 2 bulan bisa. Tapi untuk ini sendiri berapa lama? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? Simbo itu 1 tahun. Terus ada lagi yang satu itu aku buat 2 tahun. Nah, untuk masuk ke Gramedia itu lebih sulit lagi. Iya, menunggu 1 tahun. Wow. Ini imagine deh. Tapi maksudnya kalau misalnya nih, itu mungkin kalau untuk masuk ke Gramedia itu untuk yang pertama kali kita mau drop ya. Maksudnya kalau kayak udah buku kedua mungkin udah lebih gampang kali ya masuk ke Gramedia, atau Enggak juga. prosesnya tetap sama kayak yang pertama? Karena itu kan kita sebutkan penerbit mayor ya. Penerbit mayor itu sekarang aku mau sedikit kasih gambaran. 1 hari mereka mendapat naskah itu 200. Oh ya? Iya, bagaimana? Wow. Sedangkan dia punya limit produksi. Maksudnya misalkan 1 bulan mereka untuk novel aja mungkin mereka hanya bisa membuat 25 novel atau 30 jenis novel, karena sekali per tahun. per bulan. Per bulan. Karena mereka kan drop tuh seluruh Indonesia. Iya. Misalkan 2.000, 4.000, something like that, 3.000. Makanya kan ongkos cetaknya juga luar biasa. Iya kan? Nah, kenapa cuma 25 novel atau 30 novel itu mereka kasih patokan? Karena mereka kan juga punya pelajaran-pelajaran yang ilmu pengetahuan dan lain-lain. Itu pun mereka harus pikirkan. Jadi untuk ke buku ini aja novel, jenis novel mereka hanya buat 25 buku, 35 buku per bulan ya. Per bulan. Sedangkan 1 hari yang masuk naskah itu 200, 100 lebih. Bisa nggak kebayang seperti itu? Berarti sebenarnya banyak sekali penulis-penulis di Indonesia ya. Kalau sampai 1 hari bisa seperti itu ya, 200. Dan satu lagi, kalau buku itu sudah masuk di Gramedia dan misalkan nggak laku, 3 bulan out. Masuk ke mana ke tempat lelang buku itu, misalkan harganya 50 bisa jadi 5.000. Artinya penulis nggak dapat apa-apa. Aku baru tahu loh teman-teman dunia tulis menulis ini. Jadi wow, sangat luar biasa. Jadi oke, berarti itulah mungkin tapi sebenarnya kayak Kak Suki sendiri gitu kan, untuk 1 novel kayak gini 1 tahun, menurutku sih itu perjuangan banget. Iya ya. Karena untuk menghasilkan 1 karya juga kan nggak bisa yang. Dan menulis hanya mendapatkan 10%, jangan salah dari harganya. Berarti memang menulis ini adalah kayak hobi lah ya. Kalau jadi pekerjaan nggak bisa ya. Nggak bisa. Kecuali kamu punya nama seperti J.K. Rowling, Harry Potter, Dewi Lestari, ya. Dewi Lestari. Iya, itu kan luar biasa juga ya. Dari tangan dia, beliau ini jadi seperti Andre kayak gitu. Mereka punya ini, sudah punya pasar. Nah, mereka punya uang dari itu gitu. Tapi kan Kak, kalau menulis gini ada kakak memang ada kayak lulusan dari jurusan tulis menulis dulunya, makanya bisa merangkai kata gini. Ada juga orang yang memang harus atau menginginkan memang dia misalkan fakultas sastra kayak gitu, memang mereka punya sastra. Ya kan, punya keinginan dan pengen banget ke situ untuk mengolah atau membuat sesuatu yang lebih bagus lagi ya. Ibaratnya kita udah bisa masak, kita masuk ke tempat les memasak lebih kan. Nah, ada, tapi aku semuanya otodidak. Iya, karena mungkin hebat loh ya otodidak. Iya, karena juga prosesnya mengembangkan ini susah banget, susah banget. Tapi punya mood. Berarti misalnya sewaktu kakak menuju ke dunia penerbitan, ke Gramedia, berarti kan harus cari segala macam gitu ya. Oh, ini harus kesini. Tapi kan pasti diajarin sama bapak juga dong, karena kan bapak penulis kan. Berarti kamu harus kesini. Enggak. Jadi bapakku itu kan anaknya banyak. Jadi beliau itu yang kadang beliau itu karena memang seniman tulen, jadi kurang memperhatikan anak-anaknya itu banyak bisanya, tetapi kurang support, atau udah deh kamu terserah kamu aja gitu loh. Jadi mungkin bapakku juga nggak begitu tahu aku tuh bisa nyanyi, nggak begitu tahu aku tuh bisa nari, nggak begitu tahu aku tuh bisa nulis ya. Seperti itu.
Ah, Jadi itulah yang aku bilang tadi, ya udah otodidak aja gitu. tapi hebat loh ya, autodidak bisa menghasilkan 3 buku ya teman-teman, Amin. dengan sampai jadi bestseller juga di Gramedia, bestseller di Gramedia dengan judulnya Si Embo. Nanti Iya. akan aku buat di sini juga ya, akan suatu editing. Oke Kak. Oke. And then Jadi di part pertama ini teman-teman kita berbicara tentang dunia tulis menulisnya Kak Suki ini, dan juga sedikit tentang waktu beliau ini pernah juga icip-icip dunia acting ya, zaman-zaman dulu gitu kan. bahula. Iya. Tapi nggak diseriusin, juga pernah juga jadi vokalis band. Pokoknya banyak talent deh. Tetapi ada satu talent lagi nih yang pengen aku bahas, dan ini sebenarnya yang membuat aku paling interested ya, paling penasaran karena Kepo aku dia. agak suka dengan dunia seperti ini, tetapi aku penakut. Aku Oke. penakut sangat luar biasa. Jadi teman-teman, sampai ketemu di part yang kedua ya, kita akan lihat ada apa sih di part kedua tentang Iya. Kasuki ini. Karena sebenarnya kalau aku sendiri part kedua ini yang paling aku nantikan kisahnya, kenapa beliau ini bisa sampai ke tahap yang mau kita bahas di tahap kedua ini. Seperti itu ya. Seperti itu. Boleh nggak titip pesan? Ya. Karena tadi kita ngomongin tentang tulis menulis, Ya. aku titip pesan buat kalian yang memang suka menulis, Iya. jangan berhenti menulis, Iya. ya, karena itu adalah dorongan atau keinginan jiwamu, ya, karena jiwa ini juga butuh satu penyaluran. Apapun hobi kamu, misalkan kamu suka menulis, so lakukan. Kamu suka menyanyi, lakukan. Karena itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Seperti Ibet mengasah menjadi seorang yang sibuk dengan orang untuk mengetahui apa sih Kepo. itu. Sebenarnya itu luar biasa banget ya, karena ini adalah satu talent juga ketika kamu menanyain seseorang, ketika kamu nggak grogi, Aku grogi nggak sih Kak? enggak, kamu sudah bagus. And then ketika bertanya itu kan immediately kita harus merangkai apa yang buat tanyakan ini. Nggak bisa yang serta merta keluar, nggak bisa loh seperti itu. Karena Itu aku emang juga nggak susah, prepare, ya. aku nggak ada prepare pertanyaan. Jadi apapun talenta, terutama menulis, karena Iya. begini Ibet, banyak orang yang patah menulis karena di menulis ini nggak ada duit terus terang. Iya ya. Jangan ya. Jadi kalian harus berpikir bukan hari ini, bukan 1 tahun lagi, tetapi mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Orang-orang besar, Jangka panjang. ya orang-orang besar seperti pelukis aja lah, kita tahu siapa tuh yang penulis itu yang di sini, pelukis ya, pelukis yang terkenal itu bahkan mereka meninggal baru karyanya dihargai. Itu Luar siapa biasa. namanya tuh yang di Belanda tuh ya? Lupa ya. Iya, lupa ya. Tapi kita mau Padahal pergi kita di juga. Belanda ya. Tapi kita mau pergi juga ke museum dia. Dia ada museumnya di sini. Lam- Yang lagunya Lambert. Starry Starry Night. Mr. Name My Love. Suamiku tidur saya. Kasihan ya, karena tadi kebablas. Jadi maksud aku itu Ibet, jangan berhenti menulis. Tapi ada tips atau trik nggak sih Kak untuk teman-teman mungkin? Karena ada beberapa juga di Facebookku itu ada 2-3 orang yang kayaknya hobi menulis dan pengen menyalurkan tulis menulis mereka ke Gramedia. Sempat aku baca gimana ya cara menyalurkannya ke Gramedia dan kayaknya belum menemukan jawaban gitu. Jadi yang pertama harus mensupport diri kita. Jangan berpikir bahwa tulisan itu menghasilkan uang dulu. Tapi lakukan dengan cinta. Cinta. Jadi lakukan karena Dengan kamu memang hati suka, gitu ya. Kamu suka. Jadi kayak aku dulu, Ibet. Jadi aku itu punya tulisan-tulisan yang aku keep buat diriku sendiri. Oke. One day aku pengen banget aku share ke Facebook. Seperti itu aja dulu. Nah nanti kan lama-lama kan kita punya banyak tuh. Iya. Nah jadi kalau kita mau bikin indie dulu caranya. Intinya. Indie. Indie. Jadi penerbit indie ya. Oh. Ini kan mayor, yang kayak Simbo itu mayor. Nah ini indie. Indie itu kamu punya uang, kamu bisa buat misalkan hanya 10, misalkan 20 seperti itu. Itu buat apa sih? Buat mancing sebenarnya. Dan ketika kamu sudah berangkat ke indie, Lihat gitu ya. iya, kamu tawarkan orang-orang yang suka. Nah di situ akan memicu dirimu sendiri nanti.
Oke. Itu caranya mancing. Wow, itu ya teman-teman salah satu caranya. Aku juga baru tahu bahwa ada penerbit indie atau yang Itu mayor biaya kayak sendiri di ya. Gramet ya. Iya. Sendiri, indie. Berarti oke. Bisa dibuat 10 dulu. Nah, tetapi nanti ketika dibuat misalkan 25 kayak gitu kan, semakin sedikit tentu semakin mahal, ya kan? Semakin banyak misalkan kamu indie 100, otomatis juga ongkosnya juga berkurang. Nah, orang-orang yang datang dan menyukai harus dibeli. Kamu nggak boleh kasih. Ya, karena itu energi. Karena di dalam uang itu ada energi. Nanti kita kupas di berikutnya. Oke. Ulala. So, teman-teman, sangat menyenangkan sekali kita membahas dunia tulis menulis dengan Kak Suki ini ya, dengan nama apa ya, nama Dewi Helsper ya, Dewi Helsper ya Kak. Kita semoga apa yang kita sudah sharing ke teman-teman, kita bagi ke teman-teman bisa menjadi satu pelajaran, bukan satu pelajaran ya, satu pengetahuan juga untuk teman-teman yang pengen aktif di dunia tulis menulis. Bagaimana caranya? Ingat, ada penerbit indie. Jadi kalau misalnya kita belum bisa ke penerbit mayor, cari tahu dulu di Google apa sih penerbit indie. Nanti bisa kalian cari tahu di situ lebih lanjutnya. So, see you in the next vlog part 2. Kita ngobrol yang lebih seru lagi, tetap bersama dengan Kak. Terima kasih sudah watching. Jangan lupa subscribe dan share dan tekan tombolnya.